Para nabi, satu pun dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada yang pernah berbohong satu kali pun, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini harus ditegaskan. Ketika kita katakan bahwa salah satu sifat dari para nabi adalah as-sidqu, maka artinya tidak ada satu orang pun dari para nabi yang pernah berbohong, baik sebelum menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Ini harus ditegaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullah, arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Nazam ini kemarin sudah kita baca, yang maknanya bahwa Allah itu mengutus para nabi. Arsala anbiya, mengutus para nabi, yang para nabi itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu memiliki sifat fatanah, cerdas, bisidqi wat tablighi wal amanah, kemudian memiliki sifat sidq, tabligh dan amanah. Sifat yang pertama fatanah sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu as-sidqu. Sidq, sidq artinya jujur. Seluruh para nabi itu jujur. Tidak ada seorang pun nabi yang pernah berbohong. Satu kali pun nggak ada seorang nabi yang pernah berbohong. Baik sebelum diangkat menjadi nabi, masih kecil, sebelum diangkat menjadi nabi, mereka sudah tidak pernah berbohong. Demikian juga setelah diangkat menjadi seorang nabi, mereka juga tidak pernah berbohong. Nah, karena apa? Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan berita dari Allah, yang beritanya itu berupa risalah Islamiyah. Nah, ketika ada secara akal, jika ada seorang nabi itu misalnya pernah berbohong, atau ketika kecil sebelum diangkat menjadi nabi misalnya dia adalah seorang pembohong, maka secara akal nanti itu akan bertentangan dengan apa? Dengan tujuan dari diperintahkannya para nabi. Bertentangan dengan tujuan diutusnya para nabi. Diutusnya para nabi itu kan menyampaikan risalah dari Allah. Jika kemudian yang menyampaikan risalah itu adalah seorang pembohong, maka umatnya tentu tidak akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh seseorang. Kita misalnya, kalau ada orang jujur tidak pernah berbohong, kemudian dia cerita kepada kita tentang sesuatu, maka kita pasti akan mempercayainya karena dia nggak pernah berbohong. Meskipun ceritanya yang kali ini agak aneh sedikit misalnya, tetapi kita mempercayainya karena dia tidak pernah berbohong. Tetapi berbeda dengan seandainya yang bercerita itu seorang pembohong. Biasanya kalau ngomong itu selalu bohong. Kali ini sebenarnya dia nggak bohong, tapi kita tetap ragu apakah dia itu benar atau tidak. Kenapa? Karena yang menyampaikan berita adalah seorang pembohong. Maka secara akal tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus seorang nabi yang pembohong, karena itu bertentangan dengan tujuan dari diutusnya seorang nabi. Seorang nabi diutus agar dipercaya oleh umat bahwa pengakuannya sebagai seorang nabi, bahwa risalah yang disampaikannya kepada mereka
itu adalah benar. Nah, jika yang menyampaikannya itu pembohong, tentu umatnya tidak akan mempercayainya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Umatnya akan mengatakan kepada si Nabi itu, kamu biasanya bohong, paling kamu juga bohong sekarang. Akan akan dibantah seperti itu. Akan di bahasa Jawanya akan dintai seperti itu oleh umatnya karena yang menyampaikannya seorang pembohong. Maka Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki seseorang itu dipilih menjadi seorang nabi, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya sejak dia kecil, dijaga dari perkataan yang bohong. Bohong itu apa? Berkata al-ikhbar bi khilafil waqi', memberikan kabar, memberikan informasi yang berbeda dengan fakta atau kenyataan. Kenyataannya A, dia bilang B, itu namanya bohong atau hoax. Kalau sekarang istilahnya adalah berita hoax. Nah, yaitu mengatakan sesuatu yang enggak sesuai dengan kenyataan. Di samping berbohong ini adalah sebuah dosa, sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Berbohong dalam keadaan sungguh-sungguh itu haram. Berbohong dalam keadaan bergurau itu juga haram. Dalam hadis disebutkan la yasluhul kadzib fi jiddin wala fi hazlin. Tidak boleh berbohong baik dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bergurau. Maka hati-hati kita semuanya, kita hati-hati. Hari ini banyak sekali orang yang berkata bohong. Bahkan di antara mereka berkata tentang agama secara bohong, mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, tidak boleh, tetapi tidak sesuai kenyataannya dalam syariat Islam. Sebagian menyampaikan berita-berita yang tidak benar atau tidak ada faktanya. Ini kita harus waspada, jangan sampai kita mengikuti hal yang seperti ini, karena ini hukumnya haram di dalam Islam, mima'asil lisan, termasuk dosa-dosa lisan. Para nabi, satu pun dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, gak ada yang pernah berbohong satu kali pun, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini harus ditegaskan. Ketika kita katakan bahwa salah satu sifat dari para nabi adalah as-sidqu, maka artinya tidak ada satu orang pun dari para nabi yang pernah berbohong, baik sebelum menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Ini harus ditegaskan. Jika ada kisah sebagian para nabi yang menunjukkan seolah-olah mereka berbohong, seolah-olah mereka pernah berbohong, maka jangan buru-buru mengatakan mereka berbohong, karena nabi tidak pernah berbohong. Karena seorang nabi tidak pernah berbohong. Maka jika ada kisah yang secara zahir mengatakan bahwa ada seorang nabi yang berbohong, maka jangan kemudian kita buru-buru mengatakan berbohong. Bisa jadi riwayat kisah itu tidak benar, bisa jadi memiliki makna yang lain yang kita harus pahami. Jangan kemudian menvonis, lah ini berdasarkan ini berarti dia pernah bohong. Nggak boleh seperti itu. Contohnya adalah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Sering orang menisbatkan sifat bohong kepada Nabi Ibrahim berdasarkan beberapa cerita yang pernah terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu kisah ketika Nabi Ibrahim ditanya tentang orang yang menghancurkan berhala. Beliau mengatakan yang menghancurkannya adalah berhala yang besar. Sebagian orang memahami, oh, itu bohong Nabi Ibrahim. Nah, ini
itu tidak benar, karena seorang nabi itu tidak pernah berbohong. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali itu berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis yang ini yang harus dipahami secara benar. Dalam hadis itu disebutkan lam yakdzib Ibrahimu an-nabiyyu alaihi salam qattu illa thalatha kadzabat. Atau dalam riwayat yang lain, maka kadzaba Ibrahimu illa thalatha kadzabat. Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbohong sama sekali kecuali 3 kali. Zahirnya seakan-akan Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Sintaini fi dzatillah qaulihi inni saqim wa qaulihi bal fa'alahu kabiruhum hadza wa wahidatin fi sya'ni Sarah. Dan yang satu itu, yang 2 adalah ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim mengatakan inni saqim, kemudian perkataan Nabi Ibrahim bal fa'alahu kabiruhum hadza, kemudian yang satu tentang Sarah, beliau mengatakan hazihi ukhti, ini adalah saudara perempuanku. Hadirin hadirat kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi bagaimana para ulama memahami hadis ini? Ini yang penting yang harus kita perhatikan. Dalam memahami hadis ini, para ulama terbagi menjadi 2 kelompok. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis dhaif. Hadis tersebut adalah hadis dhaif. Dan hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah akidah. Jadi, sekali lagi hadis dhaif ini sudah apa? Ini sudah kesepakatan. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam akidah. Kalau dalam fadailul a'mal, dalam fadilah amal, fadilah sedekah, fadilah melakukan ini dan itu dari amal kebaikan, hadis dhaif bisa diamalkan selama tidak sangat dhaif sekali. Selama bukan hadis maudhu', itu masih bisa diamalkan selama tidak sangat dhaif sekali. Itu dalam apa? Dalam fadailul a'mal. Tetapi kalau dalam masalah akidah, hadis dhaif itu disepakati tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam permasalahan akidah. Nah, pembahasan tentang para nabi ini adalah masalah akidah. Sementara para ulama menilai hadis yang tadi kita baca yang mengatakan lam yakdzib Ibrahimu an-nabiyyu alaihi salam qattu illa thalatha kadzabat, atau riwayat lain maka kadzaba Ibrahimu illa thalatha kadzabat, hadis ini adalah hadis dhaif, karenanya tidak bisa hadis ini dijadikan sebagai pegangan dalam masalah akidah. Ini pendapat siapa? Sebagian para ulama. Kemudian sebagian ulama yang lain, yang kedua, mereka mengatakan hadis ini hadis yang sahih, tetapi harus ditakwil. Karena para ulama dalam menilai hadis itu bisa berbeda. Para yang bisa menilai hadis itu siapa? Al-Hafidh. Bukan setiap orang bisa menilai sebuah hadis ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Tetapi hanya seorang hafidh, al-hafidh, yang bisa untuk menilai sebuah hadis apakah itu sahih, hasan atau dhaif. Al-hafidh di sini artinya bukan orang yang hafal Al-Qur'an. Jangan sampai salah paham. Karena kita biasa nyebutnya kalau ada orang hafal Al-Qur'an, kita menyebutnya juga di belakang namanya al-hafidh. Bukan itu. Al-hafidh di sini adalah al-hafidh dalam bidang hadis.
yaitu orang yang hafal ratusan ribu hadis beserta sanadnya, itu al-hafidh. Jadi yang hafal ratusan ribu hadis beserta sanadnya, seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, hafal 1 juta hadis matan dan sanadnya. 1 juta. 1 juta itu nolnya 6. Nah, kita nolnya 1 aja tidak hafal dengan sanadnya. Itu al-hafidh al-hafidh seperti itu. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, seperti Al-Imam As-Suyuti, seperti Al-Imam Al-Baihaqi, seperti Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Al-Imam Syafi'i, dan lain-lain. Mereka orang-orang yang sudah bisa dijadikan sebagai pedoman dalam tashih dan tad'ifnya. Itu dalam menilai apa? Sebuah hadis, apakah dia sahih, hasan, atau dhaif. Tapi orang yang belum mencapai derajat ini tidak bisa. Disebutkan wa khudhu min haitsu hafidhun nas. Nah, jadi dari perkataan seorang hafidlah sebuah hadis itu bisa dikatakan ini sahih, hasan, atau dhaif. Atau dari kitab yang dikarang oleh pengarangnya khusus mengumpulkan hadis-hadis sahih. Nah, jika tidak, maka tidak bisa seseorang menilai sebuah hadis. Nah, ketika di sini para hufad, para hafid itu dalam menilai satu hadis itu berbeda. Karena tergantung kepada riwayat yang sampai kepadanya. Karena sebuah hadis, satu hadis itu bisa diriwayatkan dari berbagai jalan, dari jalan sanad. Ada yang lewat sini, jalan sanad yang ini, lewat jalan yang ini, dan sebagainya, sangat banyak. Bisa sangat banyak. Nah, dari situ, dari satu jalan orangnya semuanya adil, semuanya dhabit, dhabtan taman, maka dia mengatakan ini sahih. Misalnya sanadnya bersambung, tidak ada syudzud, tidak ada illah, mengatakan ini sahih. Nah, sebagian menemukan riwayat yang berbeda. Ada di antara perawi ini ternyata ada yang pembohong, misalnya, maka ini dhaif. Ada sebagian riwayat lagi mengatakan, ini ada di antara perawinya yang dhabit, tetapi dhabtannya tidak taman, tapi naqis, maka ini hasan misalnya. Lah ini makanya bisa terjadi, ada sebagian mengatakan ini sahih, ada mengatakan ini dhaif. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan tadi ini hadis dhaif. Kalau hadis dhaif udah selesai, ini nggak usah dipakai hadis ini dalam bidang akidah. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan hadis ini hadis sahih, bisa diterima, tetapi hadis ini harus ditakwil karena makna zahirnya itu bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Prinsip akidah Islam bahwa seorang nabi itu sifatnya adalah as-sidqu. Lah, zahir dari hadis ini menyebutkan bahwa ada seorang nabi yang berbohong, maka pasti maknanya bukan makna zahirnya, maka harus ditakwil. Bagaimana mentakwilnya? Mereka mengatakan bahwa makna hadis itu, Nabi Ibrahim itu tidak pernah mengucapkan perkataan yang zahirnya berbohong kecuali 3 kali. Jadi zahirnya berbohong berarti hakikatnya nggak berbohong. Jadi makna hadis itu, bagaimana saya ulangi lagi, hadis itu maknanya Nabi Ibrahim itu tidak pernah mengucapkan perkataan yang zahirnya bohong tapi sebenarnya tidak berbohong sebanyak 3 kali. Artinya Nabi Ibrahim itu pernah mengucapkan perkataan yang zahirnya seakan-akan Nabi Ibrahim itu berbohong, tapi sesungguhnya beliau itu tidak berbohong. Saya ulangi lagi biar paham ya.
Jadi makna hadis itu bagaimana? Nabi Ibrahim itu pernah mengucapkan 3 ucapan yang zahirnya seakan-akan Nabi Ibrahim itu berbohong, padahal sebenarnya tidak berbohong. Hanya seakan-akan saja, tapi sebenarnya Nabi Ibrahim itu tidak berbohong. Karena di situ ada unsur majaz, yang insya Allah akan kita jelaskan satu persatu dari 3 perkataan Nabi Ibrahim alaihis salam. Hadirin hadirat kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah. 3 perkataan Nabi Ibrahim yang zahirnya bohong, tetapi itu bukan bohong. Yang pertama adalah tadi perkataan Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah, ketika orang-orang kafir itu keluar, kemudian Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadahan orang-orang kafir. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat itu, dihancurkan. Yang kecil, berhala yang kecil semuanya dihancurkan. Kemudian disisakan 1 berhala yang besar, itu tidak dihancurkan, dibiarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah Raja Numrud itu datang dan mengetahui bahwa berhala-berhala yang disembahnya itu sudah hancur kecuali 1, maka Numrud itu sudah tahu ini nggak ada yang melakukannya kecuali Nabi Ibrahim. Nggak ada orang lain yang menentang dirinya kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Numrud sudah tahu. Ini yang pertama yang harus kita paham. Numrud di sini sudah tahu bahwa yang menghancurkan itu adalah Nabi Ibrahim. Meskipun dia nggak melihatnya, tetapi berdasarkan bahwa yang menentang Nabi Ibrahim dengan penyembahan berhala itu hanya Nabi Ibrahim, yang menentang Numrud dalam penyembahan berhala itu hanya Nabi Ibrahim, maka Raja Numrud sudah tahu bahwa ini yang menghancurkannya pasti Nabi Ibrahim. Nah, maka Nabi Ibrahim dipanggil, ditanya oleh Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Pertanyaan seperti ini pertanyaan untuk tahu atau pertanyaan untuk apa? Tidak untuk tahu pertanyaan Raja Numrud. Kenapa? Raja Numrud sudah tahu. Nah, Raja Numrud sudah tahu. Tapi sudah tahu dia masih tanya kepada Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nah, maka Nabi Ibrahim pertanyaan seperti ini nggak perlu dijawab. Nggak perlu dijawab, nggak misalnya saya atau si fulan, tidak. Tetapi Nabi Ibrahim kesempatan bagi beliau untuk berhujjah, untuk menyampaikan kebenaran ajaran Islam di hadapan Numrud dan orang-orang kafir lainnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan bal fa'alahu. Wong dia sudah tahu, maka dijawab dengan yang lain yang itu bermanfaat untuk dianggap bermanfaat nanti untuk Numrud dan orang-orang kafir lainnya, sehingga mereka bisa tertarik dengan kebenaran ajaran Islam. Tujuannya dakwah. Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukannya adalah berhala yang besar ini. Yang melakukannya adalah berhala yang besar ini. Zahirnya Nabi Ibrahim bohong. Wong yang menghancurkan berhala itu adalah Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan berhala ini adalah berhala yang besar ini. Jadi zahirnya bohong, tetapi ini tidak berbohong. Ini tidak berbohong, karena maksud dari Nabi Ibrahim adalah
yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala yang kecil adalah berhala yang besar. Karena berhala yang besar itu disembah-sembah, diagungkan, dihias-hias oleh orang musyrik, maka menjadikan Nabi Ibrahim menghendaki untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil dan menghinakan berhala yang besar. Jadi tujuan Nabi Ibrahim, kenapa yang disembah itu berhala kecil? Karena berhala yang besar itu dan berhala yang kecil juga disembah-sembah oleh orang kafir, Numrud dan pengikutnya. Kenapa berhala yang besar itu tidak dihancurkan? Padahal dia yang lebih diagung-agungkan. Karena Nabi Ibrahim ingin menghina berhala yang besar. Bagaimana menghinanya? Nabi Ibrahim mengatakan fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukannya adalah berhala yang besar. Tanyalah berhala yang besar itu jika mereka bisa bicara. Berhala bisa bicara apa tidak? Tidak bisa berhala. Itu namanya ngenyek kalau bahasa kita ini. Tanyalah berhala itu, batu, terbuat dari batu, ditanya, tanyalah berhala itu jika mereka bisa bicara. Artinya apa? Berhala tidak bisa bicara. Dia tidak bisa menciptakan manfaat dan madarat. Bahkan berhala kecil di sekitarnya saja hancur lebur, berhala yang besar nggak bisa menyelamatkannya. Dia tidak bisa menciptakan manfaat, tidak bisa menciptakan madarat, dia tidak bisa bicara. Tetapi kenapa kalian menyembahnya? Itu maknanya. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan manfaat dan madarat? Maka ini dihinakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berhala yang besar itu. Artinya apa? Dari perkataan Nabi Ibrahim, janganlah kalian menyembah berhala. Janganlah kalian menyembah berhala yang tidak bisa menciptakan manfaat dan madarat. Itu makna dari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu bukan berbohong. Ketika Nabi Ibrahim menyandarkan perbuatan Nabi Ibrahim kepada berhala yang besar, itu bukan berbohong, itu adalah namanya majaz. Dalam bahasa Arab itu namanya majaz, menyandarkan sebuah perbuatan kepada kepada penyebab dari perbuatan itu terjadi. Seperti misalnya kita mengatakan, ditanya oleh seseorang, siapa ini yang membangun jalan tol ini? Yang membangunnya Pak Jokowi. Berbohong apa enggak? Tidak. Bagaimana berbohong? Kalau orang paham bahasa, kalau seseorang memahami bahasa, maka dia tidak akan mengatakan berbohong, kecuali yang nggak paham bahasa. Orang yang memahami bahasa, dia akan mengatakan dia tidak berbohong. Kenapa tidak berbohong? Karena Pak Jokowi adalah penyebab dari terbangunnya jalan tol ini. Yang membangun para tukang, tetapi Pak Jokowi yang dinisbatkan suatu perbuatan kepada penyebabnya. Seperti Banal Amiru Al-Qasra, raja itu telah membangun istana. Apakah sang raja itu yang membangunnya secara langsung, yang menumpuk-numpuk batu batanya? Enggak. Tapi itu tidak berbohong. Itu namanya apa? Menisbatkan suatu perbuatan kepada penyebab dari perbuatan itu. Karena pembangunan istana itu atas perintah siapa? Atas perintah sang raja. Atau saya misalnya mengatakan kepada kalian, ini rumah saya, ini saya bangun, saya yang bangun 10 tahun yang lalu.
Apakah saya berbohong? Tidak. Padahal saya juga nggak ikut-ikut jadi tukang, pak tukang yang saya suruh. Tapi saya bilang rumah ini saya yang membangunnya. Itu bukan bohong, itu namanya. Itu namanya majaz. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Itu sama dengan ini, menisbatkan suatu perbuatan kepada penyebabnya. Nah, penyebabnya adalah berhala itu yang disembah-sembah oleh orang kafir. Maka ini kemudian menjadikan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut. Nah, jadi ini bukan bohong, tetapi ini adalah majaz. Dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, ini dipelajari dalam ilmu balaghah, dalam bahasa Arab, bahkan juga dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, itu berlaku majaz yang seperti ini. Nah, jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang mengada-ngada, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita, hal yang seperti ini ada dan orang paham, tidak mengatakan berbohong. Apakah Namrud kemudian mengatakan kamu bohong? Enggak seperti itu. Kenapa? Karena Namrud pun sudah tahu siapa yang melakukannya dan apa maksud Nabi Ibrahim, itu Namrud juga tahu. Tetapi karena dia memang kafir, sehingga kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dihukum dengan dibakar oleh Raja Namrud ini. Tetapi Allah menyelamatkan beliau. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah perkataan Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 89. Faqala inni saqim. Jadi Nabi Ibrahim diajak oleh ayahnya yang bernama Azar. Jadi ayah Nabi Ibrahim itu Azar mengajak Nabi Ibrahim untuk menyembah selain Allah karena bapaknya ini kafir. Nah, dalam hari raya orang-orang musyrik diajak Nabi Ibrahim untuk pergi dalam penyembahan terhadap selain Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak mungkin Nabi Ibrahim untuk datang untuk menyembah kepada selain Allah. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengatakan ini saqim, sesungguhnya saya sakit. Nah, tapi kalian jangan ditiru, nggak belajar saya sakit, padahal sebenarnya nggak sakit. Nah, ini sakim, saya ini sakit. Nah, maksud ini juga bukan bohong dari Nabi Ibrahim, bukan bohong. Karena maksud dari Nabi Ibrahim sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, maksudnya ini saqimun saqamal maut. Nah, menurut sebagian ulama seperti itu. Sesungguhnya saya pasti akan sakit ketika nanti mati, minimal ketika mati. Kalau seseorang itu sehat terus, maka minimal ketika mati, maka dia akan merasakan sakit. Nah, itu nggak bisa dihindarkan bahwa setiap orang itu sakit, pasti akan sakit. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi laki-laki ini bukan sebuah kebohongan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi untuk menghindarkan agar beliau tidak beribadah kepada selain Allah, karena ajakan ayahnya, Nabi Ibrahim mengatakan inni saqim. Dengan pengertian ini saqimun saqamal maut menurut sebagian para ulama. Yang pasti ini bukan sebuah kebohongan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian yang ketiga, hadirin hadirat rahimakumullah, yang ketiga adalah perkataan Nabi Ibrahim tentang istrinya Sarah. Jadi suatu ketika Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Di Mesir ini ada seorang raja yang zalim, yang apabila dia melihat seorang perempuan yang cantik, maka dia akan dia akan memaksanya berzina dengannya.
Ini raja yang zalim di Mesir. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim datang ke Mesir, Sarah ini termasuk seorang perempuan yang cantik, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ditangkaplah Nabi Ibrahim beserta Sarah, istri beliau. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya tentang Sarah ini. Man hadhihi? Siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, hadhihi ukhti. Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah saudara perempuanku. Zahirnya seakan-akan Nabi Ibrahim berbohong, karena Nabi Ibrahim tidak menjawab hadhihi zaujati, ini istriku, tidak mengatakan begitu. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan hadhihi ukhti, ini adalah saudara perempuanku. Nah, ini zahirnya berbohong, tapi sesungguhnya ini tidak berbohong. Karena makna hadhihi ukhti ay hadhihi ukhti fil Islam. Ini adalah saudara perempuanku dalam Islam. Karena al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang yang beriman itu semuanya bersaudara. Maka kalian semuanya ini yang ada di sini adalah saudara saya, karena sama-sama kita muslim, sama-sama kita orang mukmin. Makanya dalam ceramah kita sering mengatakan saudara-saudaraku yang berbahagia misalnya. Nah, saudaraku, kamu adalah saudaraku. Misalnya akhi Fakhri, saudaraku Fakhri. Akhi Arifuddin, saudaraku Arifuddin. Kamu adalah saudara saya. Apakah saya berbohong dengan mengatakan bahwa kamu adalah saudaraku? Enggak. Itu adalah saudara dalam Islam. Karena dalam ayat Al-Quran sudah ditetapkan innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka jika saya mengatakan kepada kalian, kalian adalah saudaraku, maka ini apa? Ini bukan sebuah kebohongan sama sekali. Nah, Sarah ketika itu belum banyak orang yang masuk Islam. Nabi Ibrahim mengatakan untuk istrinya, hadhihi ukhti, ini adalah saudara perempuanku. Artinya ini adalah saudara perempuanku di dalam Islam, karena Nabi Ibrahim itu muslim dan Sarah istrinya itu juga muslimah. Maka beliau mengatakan hadhihi ukhti. Hadirin rahimakumullah, kenapa Nabi Ibrahim mengatakan hadhihi ukhti? Kenapa tidak mengatakan hadhihi zaujati? Nah, karena jika Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah istriku, maka raja itu akan membunuh Nabi Ibrahim. Raja itu akan membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam dan menangkap Sarah. Karena ada suaminya, maka suaminya akan dibunuh, kemudian Sarah akan dipaksa untuk berzina dengannya, akan dizalimi oleh sang raja tersebut. Tetapi karena Nabi Ibrahim mengatakan hadhihi ukhti, yang maknanya ukhti fil Islam, akhirnya Nabi Ibrahim dilepaskan, tetapi Sarah ditangkap. Nah, Sarah ditangkap. Ketika ditangkap, dibawa ke sang raja, kemudian raja mendekati Sarah. Ketika sang raja itu akan menyentuh Sarah, apa yang terjadi? Sang raja tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa menyentuh Sarah. Kemudian raja itu mengatakan, lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Kemudian oleh Sarah kemudian dilepaskan, berdoa kepada Allah sehingga dilepaskan, sehingga bisa bergerak lagi. Raja itu ingin menyentuhnya lagi, kemudian dia nggak bisa bergerak lagi.
nggak bisa bergerak lagi sampai 3 kali. Setiap kali akan menyentuh sarah, sang raja itu tidak bisa bergerak. Akhirnya setelah 3 kali, sang raja itu kemudian mengatakan kepada para pengikutnya, siapa yang kalian bawa ini? Yang kalian bawa ini bukanlah manusia, lepaskan dia. Akhirnya apa? Dilepaskan. Sayyidah Sarah dilepaskan. Nabi Ibrahim alaihi salam itu selamat, dan Sayyidah Sarah itu juga selamat pada akhirnya. Bahkan kemudian Sayyidah Sarah ini kemudian diberikan hadiah, yaitu berupa budak perempuan yang bernama Hajar. Diberi oleh raja itu yaitu sebudak perempuan namanya Hajar, yang kemudian Hajar itu dihadiahkan kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihi salam, dan yang kemudian menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini, bahwa tidak ada seorang pun nabi yang pernah berbohong, 1 kali pun tidak ada, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Ini perlu untuk ditanamkan dalam keyakinan kita, karena kita sudah hafal dari kecil bahwa sifat wajib bagi para nabi itu as-sidqu, tidak pernah berbohong. Maka jika ada yang menisbatkan kebohongan kepada seorang nabi, maka itu pasti kisah yang tidak benar. Adapun tentang Nabi Ibrahim, maka sudah kita jelaskan bagaimana makna dari perkataan-perkataan Nabi Ibrahim, yang semuanya menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam itu tidak berbohong. Tetapi apa yang beliau sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah kebohongan. Hadirin hadirat kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sifat berikutnya adalah sifat at-tabligh, insyaallah akan kita lanjutkan besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan taufik kepada kita sehingga kita tetap bisa hadir dalam majelis ilmu agama ini. Apalagi kajian kita ini adalah kajian tentang ilmu aqidah, tentang ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, yang merupakan ilmu yang paling pertama dan utama untuk dipelajari oleh setiap muslim. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.